Hai, apa kabar teman-teman sekalian? Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika. Sirkuit ini merupakan sirkuit internasional kedua yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya, sirkuit Pertamina ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 November 2021 yang lalu. Dan pada akhir tahun ini akan diadakan World Superbike. Ini menjadi suatu kebanggaan kita dan tentunya masyarakat Indonesia karena kita mempunyai sirkuit kebanggaan nasional yang dapat digunakan untuk ajang sekelas World Superbike dan juga MotoGP. Karena sirkuit ini merupakan sirkuit yang akan menjadi sirkuit kebanggaan kita, maka perlu kalian mengetahui 5 fakta menarik dari sirkuit Mandalika ini. Apa saja itu? Kalian tentu kurang familiar ya dengan nama Mandalika ini. Tapi sebenarnya Mandalika ini ya merupakan nama tersendiri atau mempunyai sejarah tersendiri, di mana nama Mandalika ini diambil dari nama seorang putri legenda dari suku Sasak. Putri ini merupakan putri yang memiliki paras yang cantik dan jelita. Saking cantiknya, putri ini menjadi rebutan para pria-pria terdahulu yang ingin mempersuntingnya. Saking menjadi rebutannya itu, bahkan terjadi peperangan pada saat itu. Yang kedua, pembangunan sirkuit internasional Pertamina Mandalika ini adalah sebagai salah satu tempat destinasi wisata yang diunggulkan. Sebenarnya ada 4 tempat wisata favorit yang menjadi tempat pembangunan dari sirkuit internasional MotoGP ini. 3 diantaranya adalah Danau Toba, kemudian ada Likupang, dan terakhir ada Labuan Bajo yang berada di Nusa Tenggara Timur. Namun kenapa pemilihannya berada di Lombok? Faktor utamanya adalah ketersediaan lahan. Sebenarnya sirkuit Mandalika ini sudah dirancang dan sudah digaung-gaungkan itu sejak pemerintahan Soeharto pada tahun 1989. Pada saat itu pemerintah menunjuk BUMN Lombok Tourism Development Corporation atau LTDC untuk melaksanakan proyek ini. Namun dalam perjalanannya perusahaan ini tidak dapat melaksanakan apa yang diamanatkan oleh pemerintah, sehingga perusahaan ini atau PT LTDC ini itu mengalami kebangkrutan dan akhirnya ya proyek tidak berjalan. Namun sampai akhirnya pada tahun 2011 di era kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, proyek sirkuit internasional MotoGP ini kembali dilanjutkan. Pada saat itu, pada tahun 2011, SBY menandai pembangunan sirkuit Mandalika ini yaitu dengan membangun proyek kawasan pariwisata Mandalika dengan menganggarkan anggaran sebesar 27 triliun pada saat itu. Proyek yang bernilai besar itu akan dirancang selama 10 tahun pembangunannya, kembali tidak berjalan. Hal ini dikarenakan pada saat pemerintahan SBY pada tahun 2011 hingga 2014 itu mengalami berbagai macam kendala, seperti ya mungkin pembebasan lahan dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Bapak Presiden Jokowi kembali meneruskan megaproyek internasional sirkuit Mandalika ini di tahun 2015, di mana berkaca dari kegagalan era sebelumnya, Bapak Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi Presiden, di mana ini merupakan suatu pergerakan yang bisa dibilang cukup baik, karena dengan impres ini itu persoalan mangkrak yang terjadi ya seperti masalah-masalah pembebasan lahan dan terkait kultur yang ada di masyarakat setempat itu dapat diselesaikan dengan baik, tentunya telah melalui musyawarah yang ditempuh. Nah, dari awal 2015 itu akhirnya sampai saat ini, sampai 2021 ini ya sirkuit Mandalika telah diresmikan dan menjadi suatu sirkuit kebanggaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Fakta keempat, keberadaan sirkuit Mandalika ini telah mampu dan dapat menyerap tenaga kerja lokal tentunya. Bukan hanya masyarakat Lombok tersendiri, tapi masyarakat Indonesia. Karena tercatat ada sebanyak 7.945 warga Indonesia yang bekerja di sirkuit Mandalika.
ini adalah bagian kecil dari dampak perekonomian yang hadirnya dari sirkuit Mandalika ini. Kemudian, hadirnya sirkuit Mandalika ini tentu dapat meningkatkan gairah UMKM sekitar, di mana yang turis yang hadir, saya katakan tadi bukan hanya datang untuk menonton MotoGP atau World Superbike, tapi mereka bisa datang mengunjungi wisata-wisata yang tersedia di Lombok dan di sekitaran sirkuit. Dan masyarakat bisa memanfaatkan itu untuk menjual produk UMKM mereka. Tentunya dengan kehadiran sirkuit ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa orang tidak hanya datang untuk menonton balapan, tapi mereka bisa mengunjungi pariwisata yang tersedia. Jadi, dengan adanya sirkuit ini, diharapkan dapat menimbulkan efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebenarnya tidak salah dan sangat berdampak positif bagi pembangunan dan peningkatan perekonomian negara kita dengan hadirnya sirkuit internasional Pertamina Mandalika ini. Apa yang telah dilakukan pemerintah merupakan suatu hal yang luar biasa, dan kita sebagai masyarakat seharusnya mensupport dengan cara apa? Ya, dengan cara dapat menjaga marwah dan martabat bangsa Indonesia dengan tidak menimbulkan efek negatif pada saat pelaksanaan event-event berlangsung. Sebagai tamu, kita seharusnya menunjukkan bahwa kita layak untuk dihargai dan bangsa kita memang layak untuk dihadiri oleh bangsa luar, ya sebagai tujuan wisata. Jika kita bisa baik, maka dampak positifnya juga akan baik bagi bangsa Indonesia. Semoga sirkuit Pertamina Mandalika ini dapat memberikan dampak yang positif terus dan menerus bagi bangsa Indonesia, terutama bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat. Terima kasih, jangan lupa like dan share jika konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.